Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Purindra Santoso, mohon izin untuk berbagi mengenai konsep bagaimana kita hidup sehat, bugar bergairah, khususnya di bulan Ramadan. Bagaimana caranya agar kita bisa selalu sehat, bugar, dan bergairah, penuh semangat, ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya, saya akan coba berikan paparan, ya, mengenai kondisi ideal seorang manusia. Idealnya seorang manusia itu adalah hidupnya sehat, selalu senang, bugar, dan bergairah. Namun tidak semua orang mampu hidupnya sehat, senang, bugar, bergairah. Ada yang sering pilek, sedikit sakit, badannya lemes, kerjanya tidur seharian. Kalaupun dia melek tapi nggak bisa ngapa-ngapain, tidak efektif, tidak produktif, dan tidak efisien, ya. Nah, yang ideal adalah manusia itu memiliki pikiran yang sehat, ya. Perasaannya senang, happy, kemudian badannya ini, tubuhnya tuh bugar, ya. Walaupun dia selesai mengerjakan satu, dia mampu mengerjakan pekerjaan lainnya langsung, beradaptasi, mudah beradaptasi, ya. Udah kembali pulih energinya dan penuh semangat, ya, penuh gairah, ruhnya itu selalu optimis. Nah, ini akan terjadi seperti ini bila mana hidup itu selaras, ya. Selaras antara pikiran, perasaan, tubuh itu selaras, fokus, present, ya, menyatu. Nggak pikirannya di sana, tubuhnya di sini, ya, pendengarannya kemana, penglihatannya kemana, gitu. Jadi benar-benar dia khusyuk, ya, atau menikmati prosesnya. Kalau sedang sholat ya sholat, sedang makan ya makan, sedang tidur ya tidur, sedang bekerja ya bekerja. Nah, keselarasan ini dibutuhkan teman-teman, ya, dalam hidup. Kemudian yang kedua, dibutuhkan keserasian. Serasi antara input, proses, ya, dan output. Artinya kalau diibaratkan mobil yang punya teknologi tinggi, bahan bakarnya dengan oktan 94, ya, jangan dikasih kendaraan dengan oktan bahan bakar yang oktannya rendah, gitu. Itu juga berpengaruh, atau olinya juga berkualitasnya lebih rendah. Begitu juga kita manusia. Kalau kita ini didesain oleh Allah memang sanggup, ya, beradaptasi dari hidup yang paling susah sampai yang senang. Tapi karena kita ini bareng menghargai tubuh kita, menghargai Allah yang sudah menciptakan tubuh kita, maka sudah layak dan pantas kita memberikan hal-hal yang terbaik buat tubuh kita. Baik makanannya, minumannya, ya, yang sedikit mengandung bahan kimia, bila mana perlu bebas dari racun, pestisida, ya, obat-obat serangga, obat-obat kimia yang meracuni hidup, lingkungan, makanan, dan sebagainya, pengawet. Kemudian penglihatan kita terjaga, pendengaran kita terjaga, itu insya Allah, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang sedih terus, ya, kesel terus, ya, bermasalah terus, ya, akhirnya tanpa disadari perasaan akan sedih, ya. Begitu juga ketika kita bergaul dengan orang-orang yang susah, ya, orang-orang yang selalu negatif, orang-orang yang tidak pandai bersyukur, kita juga akan susah, ya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang pandai berterima kasih, orang-orang yang semangat, yakin, lingkungannya kita bersih, kemudian makanan minuman gitu baik, berkualitas, ya, selain halal, ya, bukan haram, bebas riba, ya, tapi juga berkualitas, thayyib, minumannya juga begitu, bebas bahan kimia, bahan pengawet. Insya Allah, ya, tubuh kita juga akan memproses dengan cara yang seimbang, ya, dengan seadil-adilnya. Tentu
akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik. Kita mampu menikmati prosesnya, kita mampu menyaksikan dengan tenang, dengan penuh rasa syukur, ya, sehingga kita penuh kesadaran, sambil penuh kesabaran menikmati prosesnya dan istiqomah, ya, sehingga akan menghasilkan amal ibadah yang baik, ya, amal soleh serta sedekah jariyah, ya, sehingga hidup itu berkah berlimpah. Nah, kalau udah berkah berlimpah, pikiran makin tenang, ya kan, hidup tambah bergairah, akan terbentuk tuh polanya, siklusnya. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Hal itu tidak mudah teman-teman. Kalau kita masih punya sampah pikiran yang ada di dalam pikiran kita masih punya sampah perasaan, ya, perasaan-perasaan sakit, sedih, tidak dihargai, marah, kesel, takut, cemas, khawatir, ya. Perasaan-perasaan itu selama masih ada itu mengganggu, ya, agak sulit untuk bisa hidup sehat, tapi juga bugar, bergairah, penuh semangat. Itu agak sulit karena terlalu banyak racun pikiran, terlalu banyak sampah pikiran atau sampah jiwa yang ada di tubuh. Ibarat handphone, kalau terlalu banyak sampah dia akan lemot. Sebenarnya dibutuhkan proses pembersihan. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan proses pembersihan atau ada saudara atau siapapun yang membutuhkan proses pembersihan, saya punya caranya. Saya bisa bantu, ya, mudah. Insya Allah, ya, tinggal japri nanti kita komunikasikan. Dan itu perlu kita lakukan, ya, karena kalau tidak itu mengganggu, sehingga proses, ya, pembentukan energi, ya, di mana kita ini makhluk yang menghasilkan energi, atas izin Allah kita mampu menghasilkan energi, mampu mengolah energi, maka energi itu akan efisien, efektif, dan produktif, ya, bentuknya macam-macam, sehingga tubuh pun sel-selnya bisa beregenerasi, ya kan, hormonnya juga normal, ya. Bagaimana dengan orang yang bentuk tubuhnya kelebihan lemak, ya, atau tensinya tinggi, gulanya tinggi, apapun yang tidak normal, berarti ada gangguan di tubuhnya. Proses di tubuh itu tidak berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang, sehingga menimbulkan penumpukan lemak, penumpukan kolesterol, penumpukan asam urat, gitu. Kalau manusia yang sehat itu ideal tubuhnya, berat badannya ideal, tingginya ideal, semuanya ideal, ya. Ideal dalam arti sesuai ketetapan yang Allah berikan sama dia, ya, bukan seperti yang kita mau, bukan, tapi yang memang sesuai tubuh kita. Tentunya langkah-langkahnya, ya, kalau saya, ya, pikirannya ditata ulang, perasaannya yang sampah-sampah yang bikin sedih, bikin marah, bikin kesel, bikin sakit hati, bikin kecewa, bikin takut, bikin cemas, bikin khawatir, itu dibuang, ya, dibuang. Terus memori-memori buruk yang masa lalu itu dibuang. Ada caranya, ya. Kemudian tubuhnya diolah, ya. Yang paling mudah, ya, jalan kaki, sholat, ya, gerakan sholatnya diperbaiki, ya. Karena apa? Sholat itu sehat, ya. Ya, gerakan sholat adalah gerakan yang paling ergonomis, ya, paling sehat. Bila mana dia sholat tapi sakit-sakitan, berarti sholatnya belum benar. Artinya bukan masalah kekhusyuannya saja, tapi gerakannya itu belum selaras. Jadi belum sempurna, belum tumakninah, belum menghasilkan posisi di mana akan terjadi repositioning dan remodeling atau refreshing, ya, dari tubuh ini sendiri. Karena ketika posisi itu ergonomis, maka seluruh akan kembali normal lagi, diposisikan seperti itu. Namun ketika gerakan sholatnya tidak benar, artinya bukan benar dalam arti, ya, tidak ergonomis lah menurut saya sebagai seorang dokter melihatnya secara ergonomis, ya, karena gerakan sholat itu pasti ergonomis. Bila mana dia tidak ergonomis, ya tidak sehat, begitu. Atau tidak tumakninah, ya, tidak tumakninah juga tidak menghasilkan hasil yang optimal dari gerakan sholat itu. Maka salah satunya olahraganya adalah perbaiki gerakan sholat dulu, ya kan, kemudian olahraga yang lain-lain, ya, gitu menurut saya. Kemudian intake makanan. Nah, makanan-makanan yang tidak halal itu juga mempengaruhi jiwa, mempengaruhi perasaan, karena dia tahu ini makanan ini halal atau haram. Dia tahu. Karena itu mulai hari ini, ya, ayo kita hijrah, ya. Bila mana ada yang sedikit-sedikit tidak baik, dibuanglah, ya. Yang sudah terlanjur, ya sudah, bagaimana semua yang racun itu dibuang, ya. Nah,
bahan yang paling simple ya bioto ya, yang secara jelas ya, yang materi dan non materi. Nah, yang non materi tadi energi, yang materi ya contohnya bakteri, racun ya, itu di detox, dibuang dengan bioto 12. Bulan puasa ini saya sarankan minum bioto 12, madu ya, sebisa mungkin minimal sehari sekali saat sahur, kalau bisa 2 kali, mau tidur dan sahur ya. Kemudian minum habatus saudah malam sama propolis ya. Ada kita produknya Habs Pro ya. Ditambah airnya, air Izora, air alkali yang akan membantu distribusi semua bahan-bahan yang baik dialirkan oleh air yang baik dan dicukupi sehingga hormonnya kembali normal ya. Hormon-hormon itu akan kembali normal ya, sehingga akan kembali hormon pertumbuhan. Ditambah nutrisi, kalau mau tambah lagi biospray atau SOP, insya Allah itu akan luar biasa hasilnya ya. Yang sakit insya Allah jadi sembuh, yang sehat tambah sehat ya, dan bukan hanya sehat tapi bugar, bergairah ya. Hubungan suami istrinya juga lebih bagus ya, lebih tahan lama, lebih kuat ya. Karena apa? Hormonnya bagus, pikirannya bagus, perasaannya bagus ya, aliran darahnya bagus. Insya Allah kalau semuanya udah bagus, penumpukan itu akan terbuang dengan sendirinya ya. Perutnya akan mengecil, yang buncit-buncit, yang gelember-gelember itu akan hilang ya. Kemudian pola hidup jadi dirubah, cara jalan, cara duduk ya, bentuk pakaian, sepatu, itu banyak yang bisa kita optimalkan ya. Namun yang paling penting tadi saya sampaikan, mumpung bulan puasa, minum bioto 12, madu ya, sama Habs Pro ya. Kalau mau ditambah slim boleh, untuk penyerapan lemaknya, ditambah lagi olahraga AIDA atau lajin itu juga bisa ya, untuk pembakaran secara bertahap ya. Insya Allah semua bisa dilaksanakan ya. Buat teman-teman, buat saudara-saudara teman-teman atau siapapun yang memang membutuhkan, silahkan japri, serius ya, langsung action ya. Percayalah bahwa semua Allah yang bayar ya, bukan kita. Kalau kita ikut campur urusan ini, takut cemas akan rezeki, maka ya jangan sampai susah itu datang sebelum susah yang sesungguhnya. Karena apa? Karena pikiran sendiri. Oleh karena itu pikirannya harus dibuat tenang, dibikin sehat. Karena intinya sakit itu pikiran, sehat itu pikiran. Jadi kalau pikirannya sehat, insya Allah tubuhnya jadi sehat, semuanya jadi sehat. Nah, demikian dari saya mohon maaf kalau ada salah, ada perasaan yang kurang pas ya, bukan bermaksud menyakiti, tidak sama sekali ya. Ini hanya semata-mata karena kekurangan dan kelemahan saya sendiri dalam penyampaian pesan ya. Saya Dr. Purindro, mohon maaf berbatin. Bila mana ada yang kurang jelas bisa telepon saya langsung ke 0878 0019 4455. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.